Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan daripada kitab Nashaihat Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan daripada beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa nafa'na bihi bi ulumi wa ulumikum bil asrar fi darain amin. Yang dimana kita sampai mengenai adab-adabnya orang berpuasa di bulan Ramadan. Adab-adab yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan. Untuk apa? Sebagaimana yang dijelaskan kemarin, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan daripada pahala puasa kita, pahala di bulan Ramadan yang dapat kita raih. Tujuan dari etika-etika adab-adab berpuasa adalah itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil asrari fid darain amin. Sebelumnya mohon maaf agak kurang enak badan sehingga mungkin enggak suaranya kurang terlalu terdengar atau gimana gitu ya. Jadi ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa minal mustahabbil muta'akkadi taftirus sha'imina walau ala tamaratin aw bisyurbatin minal ma'. Dan di antara hal yang dianjurkan bagi orang yang puasa di bulan Ramadan, yakni adalah memberi konsumsi berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, meskipun dengan satu butir kurma dan juga air ya. Meskipun hanya satu butir kurma atau sedegu air. Kalau nggak ada kurma ya kasih air gitu. Qala alaihi salatu wassalam, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi konsumsi berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka adalah baginya perolehan pahala yang sama dengan pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Yakni min ajris sha'im, yakni tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau kita ngasih makan orang yang berpuasa ya, ngasih makan kok kayak sawangan nih ngajak mokel katanya, bukan. Tapi maksudnya itu memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa tadi. Meskipun hanya satu butir kurma ataupun sedegu air, tanpa pahala tersebut dikurangi sedikit pun. Ini bosat ya, Kanjeng Nabi ingkang sanjang ya, yang bilang itu Kanjeng Nabi Muhammad. Wa hadza sababu innama yahsulu liman fattarahu walau 'alal ma'. Dan pahala ini sesungguhnya hanya bisa diraih bagi orang yang memberi konsumsi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa walaupun hanya berupa air. Fa'amma man at'ama as-sa'ima min ba'di fitrihi min baitihi aw fi mawdi'in akhar.
Lalu adapun orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa setelah ia berbuka puasa di rumahnya ataupun di tempat yang lain, falaysa yahsulu lahu hadza tsawab. Maka tidak diraih baginya orang yang memberi makanan tersebut akan pahala ini. Walakin yahsulu lahu thawabul id'ami wa huwa 'adim. Akan tetapi akan teraih baginya pahala memberi makan, dan pahala itu sangat besar juga. Wa thawabu man ashba'us sha'im mahma at'amahu hatta yusbi'ahu wa huwa katsirun. Sementara pahala orang yang membuat kenyang orang yang berpuasa bila mana ia memberinya makan hingga ia membuat kenyang orang yang berpuasa tersebut, yakni sangat-sangatlah banyak. Oke. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda bahwasanya barang siapa yang memberikan konsumsi berbuka kepada orang yang berbuka puasa, pada orang yang berpuasa ya, lebih-lebih pada puasa Ramadan, itu dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh yang berpuasa tadi, orang yang berpuasa yang dia kasih makan tadi, tanpa dikurangi sedikit pun pahala tersebut. Tetapi ada catatannya, ada syaratnya. Ya, di sini diterangkan, hadza sababu innama yahsulu liman fattarahu walau 'alal ma'. Ya. Jadi pahala ini, orang yang dapat pahala daripada sebagaimana pahala yang didapatkan orang yang berpuasa tadi adalah orang yang benar-benar ngasih konsumsi berbuka kepada orang yang berpuasa tadi. Jadi apa yang dia kasih itu adalah sesuatu yang digunakan orang yang berpuasa tadi untuk membatalkan puasanya. Jadi makanan pertama yang masuk ke mulutnya guna membatalkan puasa yang dia lakukan itu adalah salah satu syaratnya. Ya, itu yang termasuk daripada hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, andai kata misal ketika orang itu sudah misal dapat takjil lah, dia cari takjil di masjid, dia membatalkan puasa di masjid itu tadi, terus dia pulang dan di tengah jalan bertemu dengan kalian misal, terus kalian ngasih makan. Nah, di situ kalian tidak mendapatkan daripada pahala apa yang seperti halnya disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tadi, akan tetapi kalian tetap mendapatkan pahala memberi makan sesama, ya, memberi makan orang lain, ya, dan pahala itu sangat banyak. Dan apabila kalian ngasih itu pada saat itu sampai dia kenyang, maka sangat-sangatlah banyak dikatakan di dalam kitab Nasihat ini ya. Jadi gitu nggih, paham nggih? Syarat orang bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis man fatara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ila akhir, yakni adalah mereka yang ngasih makan pertama kali kepada orang yang berbuka puasa, ngasih makan yang dimana makanan tersebut adalah makanan yang digunakan oleh orang tersebut, yang dimakan oleh orang tersebut untuk daripada membatalkan puasa orang tersebut. Yes, gampangane lek ten masjid biasa lah wonten takjil. Nah, orang yang ngasih takjil itulah yang mendapatkan pahala sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, ampun, tidak usah banyak-banyak ya. Bahasan kali ini kita bahas mengenai daripada adab-adab di bulan Ramadan, yakni memberi makan orang yang berpuasa, ya, memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Semoga yang sedikit ini menambah manfaat barokah untuk kita semua, terkhusus untuk al-fakir pribadi. Ya, semoga ini menjadi ikhtiar kita, usaha kita untuk daripada agar kita diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajat kita, dimudahkan urusan kita fid dunya wa dunya wal akhirat, dilancarkan rezeki kita, dibukakan berbagai macam pintu-pintu kemudahan yang ada di dalam diri kita, dan kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan daripada syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, fi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.